Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan materi manajemen perubahan dan konflik. Kita masuk ke bab 9 tentang manajemen perubahan. Perubahan dalam organisasi. Tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan. Namun perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Maka diperlukan satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Masalah dalam perubahan. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling serius dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri atau sering diistilahkan sebagai resistensi to change. Penolakan bisa jelas terlihat secara ekspresif dan segera, misalnya mengajukan protes, ancaman mogok, demonstrasi, dan sebagainya. Penolakan yang tersirat atau implisit dan lambat laun jangka waktunya misalnya adalah realitas pada organisasi menjadi berkurang, motivasi kerja turun, kesalahan kerja meningkat. Mengapa perubahan ditolak? Penolakan atas perubahan oleh individu. Penolakan perubahan oleh kelompok atau organisasi disampaikan oleh Stephen P. Robin dalam bukunya Organization Behavior, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi pada tahun 1991. Individual resisten atau penolakan secara individu. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, ketidakpastian, serta persepsi. Kebiasaan. Penolakan individu karena kebiasaan adalah merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman, menyenangkan, maka jika ada perubahan akan berpengaruh besar terhadap pola kehidupannya. Maka seringkali muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Rasa aman. Jika kondisi saat ini memberi rasa aman atau nyaman, maka membutuhkan rasa aman yang relatif tinggi. Serta potensi menolak perubahan pun sangat besar terjadi. Status quo dikedepankan sebagai sebuah alasan. 3. Faktor ekonomi. Resistensi individu terjadi karena faktor ekonomi, di mana segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan atau income, maka dengan adanya perubahan tertentu, mungkin akan mengurangi pendapatan. Misalnya, konsep 5 hari kerja akan mengurangi upah lembur. 4. Ketidakpastian. Resistensi individu terjadi karena adanya ketidakpastian, di mana rasa takut akan sesuatu yang tidak diketahui, karena sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Dengan kata lain, kondisi sekarang sudah pasti, sedangkan kondisi nanti setelah perubahan tidak ada yang tahu atau belum pasti. Sehingga orang-orang akan cenderung memilih kondisi yang sekarang yang sudah pasti dan menolak perubahan yang belum tentu pasti. Kelima, resistensi individu terjadi karena adanya persepsi. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap individu. Resistensi organisasi. Yang pertama tadi kita bahas resistensi individu. Maka selanjutnya penolakan perubahan karena adanya resistensi organisasi. Terjadi karena inersia struktural, dampak luas perubahan, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman kekuasaan, dan ancaman alokasi sumber daya. Kita akan coba lihat satu persatu. Inersia struktural.
Resistansi organisasi berupa inersia struktural, artinya penolakan yang sangat terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas akan menghasilkan stabilitas organisasi. Maka jika perubahan dilakukan, besar kemungkinan stabilitas organisasi akan terganggu. 2. Dampak luas perubahan. Sebuah resistansi organisasi terjadi karena membawa dampak luas perubahan, di mana fokus perubahan akan berdampak sangat luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian dirubah, maka sudah barang tentu bagian lain akan terpengaruh juga. Ketiga, inersia kelompok kerja. Meskipun individu mau mengubah perilakunya, namun norma kelompok memiliki potensi untuk menghalangi perubahan. Dominasi pengaruh kelompok lebih kuat pada individu dalam kelompok. Keempat, ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional dapat mengancam keahlian kelompok tertentu. Penerapan IT dapat menggantikan aktivitas secara manual terkait mutu sumber daya manusia. 5. Ancaman kekuasaan. Jadi resistansi organisasi bisa disebabkan karena ancaman kekuasaan, di mana ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali dipandang sebagai ancaman kewenangan bagi tingkat middle manager. Ancaman alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman. Apakah perubahan tersebut akan mengurangi anggaran atau sumber daya manusia kelompok kerjanya atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan, sehingga muncul resistansi organisasi karena merasa adanya ancaman alokasi sumber daya. Lantas bagaimana mengatasi sikap penolakan atas sebuah perubahan tersebut? Pertama, lakukan pendidikan dan komunikasi. Kedua, libatkan partisipasi. Ketiga, perlunya fasilitas dan dukungan. Keempat, lakukan negosiasi. Kelima, manipulasi dan vokasi. Dan keenam, yang paling terakhir harus dilakukan adalah paksaan. Kita akan lihat pendidikan dan komunikasi. Di dalam pola penyelesaian cara menghadapi penolakan atas perubahan, fungsi pendidikan dan komunikasi menjadi penting karena memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak terkait. Perlu dilakukan komunikasi dalam berbagai macam bentuk: ceramah, diskusi, laporan, presentasi, bahkan bila perlu sosialisasi. Kedua, libatkan partisipasi. Di dalam proses menangani penolakan atas perubahan, keterlibatan partisipasi dengan mengajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan bersama. Leader atau pemimpin hanya sebagai fasilitator dan motivator. Perlu membiarkan anggota organisasi yang akan mengambil keputusan terhadap perubahan tersebut. 3. Perlunya fasilitas dan dukungan. Jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan, maka perlu dilakukan konsultasi atau bahkan terapi. Perlu juga diberikan pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kemampuan individual. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penolakan terhadap perubahan. 4. Negosiasi.
melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil, seperti serikat pekerja yang menentang kebijakan baru dari manajemen perusahaan. 5. Manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memiliter atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif. Sedangkan kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam pengambilan keputusan. 6. Paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan organisasi. Ini adalah beberapa teori sumber dari Alcock and Jeremy Frank Jr. dalam buku Overcoming Resistance to Change pada tahun 1944. Pendekatan dalam model manajemen perubahan organisasi. 1. Unfreezing status quo. 2. Movement to the new state. 3. Refreshing the new change to make it permanent. Seperti yang diutarakan oleh Kurt Lewin dalam bukunya Full Theory in Social Science pada tahun 1951. Unfreezing the status quo adalah sebuah upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Status quo dicairkan biasanya kondisi yang sekarang berlangsung atau status quo diguncang sehingga orang merasa kurang nyaman. 2. Movement to the new state. Secara bertahap tapi pasti, perubahan dilakukan. Jumlah penentang perubahan mulai berkurang, sedangkan jumlah pendukung akan bertambah. Untuk mencapainya, hasil-hasil perubahan harus segera dirasakan. 3. Refreshing the new change to make it permanent. Jika kondisi yang diinginkan sudah tercapai, maka perlu dilakukan stabilitas kondisi melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru juga. Jika berhasil, maka jumlah penentang perubahan akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendukung terhadap perubahan semakin bertambah banyak. Demikianlah pembahasan kita pada materi manajemen perubahan. Semoga dapat dipahami. Kita berbahas pada pertemuan